Menurut Kakak nih, selama kuliah di keperawatan, apa aja sih suka duka yang Kakak alami selama menjadi mahasiswa keperawatan? Suka duka sesuai tema mungkin sekarang. Ya, mungkin dukanya dulu kita bahas. Lebih banyak eh, sukanya daripada dukanya. Kita bahas yang duka-duka, yang pahit-pahit gitu ya. Mungkin dukanya banyak pelajaran, banyak mata kuliah mungkin bukan pelajaran ya, mata kuliah. Banyak mata kuliah lebih dari 100 SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa keperawatan. Kemudian pada setiap berbeda berbeda mata kuliahnya dari mulai tingkat satu mulai banyak ada bisa dua ya, ya asingnya per hari seperti itu. Yang Tommy seperti itu wajib ya. Baik Kak, jadi kebanyakan sukanya atau dukanya gitu Kak? Sukanya ya mungkin sukanya belum dibahas. Untuk sukanya yang pertama untuk perawat ini bisa tentunya membuka praktik mandiri khususnya pada S1 plus nurse itu bisa buka praktik mandiri di rumah teman-teman masing-masing. Jadi kalau sudah nurse, kemudian juga untuk perawat ini bisa diterapkan ke ilmu rumah gitu. Kalau ada keluarga yang sakit mungkin kita bisa ya untuk ya seperti itu. Seperti itu. Baik Kak, sebelumnya saya akan menginformasikan
Baik, sebelumnya saya akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Baik, untuk Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya mempunyai dua fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kesehatan. Dengan program studi Diploma 3 Kebidanan, program studi S1 Keperawatan, dan program Profesi Nurse. Untuk Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya mempunyai beberapa beasiswa unggulan. Yang pertama, beasiswa tahfiz Quran, kemudian beasiswa peningkatan prestasi akademik, dan juga beasiswa yayasan. Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, kepada rekan-rekan yang berminat untuk bergabung di Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, disilakan untuk mengunjungi website di laman Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, ataupun bisa datang langsung untuk mengunjungi kampus kita, yaitu tempatnya untuk administrasi di kampus 2, yaitu di Jalan RE Martadinata nomor 142. Baik, Kak. Kita lanjut lagi ya, Kak ya. Boleh, silakan. Baik, menurut Kakak nih ya, Kak, pelajaran apa aja sih yang menurut Kakak itu dianggap sulit gitu? Ya, Yang pertama, tentunya anatomi fisiologis yang menurut saya sulit. Kemudian yang saat ini itu yang saya anggap sulit adalah metodologi penelitian, yaitu bahan untuk tugas akhir seperti itu. nah, bagaimana sih Kak cara Kakak untuk mengatasi mata kuliah yang sulit itu, bagaimana sih Kak? Jadi bisa berbagi gitu caranya. Uh, Ya, untuk setiap orang punya cara-cara tersendiri untuk mungkin contohnya seperti anatomi. Untuk anatomi kan seperti kanan kiri. Kalau kanan itu kan kita hafal dulu bahasa-bahasa yang dasarnya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke yang lebih ke spesifik seperti itu mungkin. Jadi teman-teman bisa dicatat ya itu. Jadi sebuah cara gitu ya buat menangani untuk mata kuliah yang dianggap sulit gitu ya Ya, Kak. boleh. Ya, betul. Mungkin bisa tanyakan lagi mungkin cara-cara ke kakak tingkatnya yang teman-teman semuanya yang mungkin sudah berpengalaman lebih mungkin lebih dari saya seperti itu ya. Baik Kak, terima kasih banyak nih Kak atas cara-caranya untuk lebih baik lagi di mata kuliah yang disebut agak sulit gitu ya Kak. Baik Kak, eh selama kuliah di jurusan keperawatan ini kan Kakak mengikuti organisasi ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak menyeimbangi antara kuliah dan organisasi gitu? Baik, tentunya saya menggunakan prinsip time management atau manajemen waktu. Eh, jadi manajemen waktu itu adalah memilah-milih apa yang lebih penting dan apa yang bisa dianggap dinantikan lah istilahnya gitu ya. Mungkin kalau sepertinya kalau ada tugas kita kerjakan seperti malam. Kemudian kalau ada rapat ya kita hadir sebisa mungkin kita hadir. Kemudian juga misalnya jika ada kegiatan bersamaan antara kuliah dan juga atau kegiatan organisasi, kita bisa wakilkan atau delegasikan kepada wakil kita ataupun juga kepengurusan kita lain seperti itu. Jika ada rapat atau kegiatan organisasi seperti itu. Selain itu mungkin manajemen waktu juga ya Kak, yang paling penting itu juga ya Kak. Betul, betul, betul. Manajemen waktu itu tentunya sangat penting. Saya juga eh, saat ini juga masih belajar tentang manajemen waktu. Saya juga tingkat 1 saya belum bisa manajemen waktu. Makanya dulu pas tingkat 1 mungkin karena juga saya gabung di beberapa organisasi, ada Himakep Indonesia dan juga saya juga di Himakep mungkin sudah 4 tahun menjabat.
saya belum bisa manajemen waktu tingkat 1. Makanya IPK dulu saya kecil banget, gak bisa sesuai dengan impian saya seperti itu. Tapi alhamdulillah bagi IPK sekarang. Baik Kak. Kakak pernah gak sih pernah bukan keteteran waktu apa sih Kak pas waktu antara organisasi dan kuliah gitu Kak? Sering mungkin kalau untuk keteteran waktu antara organisasi dengan kuliah. Tapi uh, kita juga kembali kepada diri kita pribadi gitu, untuk bisa mengatur waktu atau manajemen waktunya. Kita apakah bisa uh, apakah kita juga bisa memanajemen waktu, memilah-milih antara waktu yang penting banget, yang penting dan juga yang bisa apa namanya, didelegasikan kepada teman-teman pengurusnya juga. Kemudian juga ya intinya manajemen waktu kita harus belajar dari awal. Tentunya untuk manajemen waktu kita awal belajarnya pada organisasi tentunya ya. Seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang belum masuk organisasi mungkin bisa ikuti jika ada rekrutmen organisasi seperti itu. Baik. Mungkin rekan-rekan yang mau masuk organisasi tapi takut organisasinya terbengkalai karena padatnya kuliah, jadi jangan takut ya Kak ya. Karena itu kembali lagi kepada dirinya Ya, masing-masing, jadi terkait dengan manajemen waktu juga gitu ya Kak. betul. Eh saya juga apa namanya, berpikir kembali untuk saya bisa bergabung di organisasi yang tentunya bisa bilang banyak banget sih gabung di organisasi, gak capek ya, gak bisa memilih waktu ya gitu. Saya juga bisa menimbang-nimbang untuk bergabung kembali ke organisasi juga. Dan itu juga kembali pada diri sendiri, apakah kita bisa mengatur waktunya, manajemen waktunya atau tidak. Baik. Kak, dari keluarga Kakak sendiri, apakah ada yang sudah terjun lebih dahulu gitu di bidang kesehatan? Dari keluarga saya sendiri tidak ada yang bergabung dalam kesehatan, apalagi keperawatan. Saya punya dua kakak. Dua kakak tersebut semua dua-duanya dunia kesehatan, tetapi dua saudara bergabung Pak, bukan bergabung. Itu adalah seorang profesi guru mungkin. Jadi tidak ada sambungan dengan seperti itu. Kakak ini satu-satunya atau ada adik-adik Kakak yang masuk ke kesehatan gitu? Tidak ada, satu-satunya mungkin inisiatif sendiri. Berdiri sendiri ya Kak ya, tidak ada. Betul. Tidak ada suruhan masuk perawatan aja lah, enggak, biar bisa buka praktek, enggak ada. Tapi mungkin dari hati pribadi saya sendiri untuk bisa bergabung di keperawatan mungkin ya. Mungkin Kak
pengalaman berkesan selama praktik di rumah sakit, kadang ada mahasiswa yang mengalami kejadian unik, misal salah pemberian obat, komunikasi, dan sebagainya. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak sebagai mahasiswa yang dituntut mampu di lapangan. Baik, saya ulang. Pengalaman berkesan selama praktik di rumah sakit, kadang ada mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kejadian unik. Nah, misalnya salah pemberian obat, komunikasi, dan sebagainya. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak sebagai mahasiswa yang dituntut mampu di lapangan. Oh iya, oke baik. Eh, Tentunya sebelum turun atau terjun ke pasien, kita memberikan tindakan seperti misalnya pemberian obat ataupun juga infus. Tentunya kita harus juga menanyakan kembali kepada perawat, ataupun juga jika ada CI kita tanyakan langsung kepada CI. Jadi tidak kita inisiatif waktunya sekarang untuk pemberian obat kepada pasien. Jadi kita tidak inisiatif sendiri untuk memberikan, tetapi kita juga harus menanyakan kembali kepada perawat yang sedang ada jaga di ruangan di sana, seperti itu. Baik, jadi harus dipersiapkan lagi ya Kak ya, dari pas sebelum mulai kita ke lapangan gitu ya Ya Kak? betul, seperti tindakan misalnya penghitungan infus, tentunya kita harus belajar lagi. Tentunya ada pembelajaran hitung infus bagaimana sih, ataupun juga eh, komunikasi gitu ya. Komunikasi terapeutik tentunya harus dilatih kembali, karena komunikasi terapeutik itu adalah salah satu obat yang paling utama, obat yang paling mujarab mungkin ya. Selain itu dalam segi obat farmakologinya, seperti itu. Teman yang mungkin dari tingkat satu harus belajar kembali terapeutik. Jadi ya teman-teman nih ada ilmu nih bisa dicatat gitu ya. Jadi harus belajar terapeutik itu harus di nomor utamakan ya Kak ya, karena itu sangat penting gitu ya Kak. Betul, karena terapeutik itu adalah salah satu obat yang paling utama untuk penyembuhan kepada pasien. Eh, Baik Kak, apakah ada gitu Kak perubahan positif setelah Kakak masuk kuliah di keperawatan dengan sebelumnya waktu Kakak sekolah di bangku SMA atau SMK? Nah, dalam segi akademik maupun non akademik gitu Kak. Baik, untuk dalam segi akademik dari SMK, jujur saya nilai saya gak bagus. Saya juga pas SMK kurang menarik pada keperawatan, karena mungkin ada banyak eh, mata pelajaran yang di luar dalam bidang keperawatan. Contohnya seperti matematika, karena juga saya juga gak suka seperti hitung-hitungan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin dalam segi akademik alhamdulillah cukup lah ya. Kemudian dalam segi non akademiknya ya mungkin dalam organisasi. Kemudian juga pas SMK saya tidak belum dipercaya mungkin dalam masyarakat. Misal seperti tolong dicek dong ke rumah, datang dong infus, ataupun juga paling dasar mungkin eh istilah Sundanya pangtensiin dong cina ya. Mungkin seperti itu, mungkin bisa dipercaya kalau sekarang ya, seperti itu. Baik, Kak Deni nih ada pertanyaan dari Kak Suci nih ya Kak. Kak Deni, pengalaman paling berharga apa yang Kak Deni dapat selama bergabung di organisasi? Banyak banget, contohnya seperti public speaking. Dulu pas SMP saya pemalu banget gak bisa berkomunikasi. Kalau ada teman-teman berkerumun di sekolah, di kelas, saya gak gabung gitu karena malu, gak bisa komunikasi. Tapi pas SMK saya gabung di 3 organisasi, ada OSIS, Pramuka, dan juga MPK. Saya bergabung, sudah mulai
terlatih mungkin dari SMK, kemudian juga saya gabung lagi di pas kuliah gitu. Saya gabung di Himakep dan alhamdulillah saat ini dipercaya menjadi sebagai ketua, dan juga selain pada intrakampusnya saya juga gabung di organisasi luar kampus, contohnya di Ikatan Mahasiswa Keperawatan Indonesia Pusat, pengurus pusatnya seperti itu. Baik Kak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari rekan-rekan semua. Jadi Assalamualaikum Kang, izin bertanya, apa yang Akang berikan selama ini untuk kampus dan benefit apa yang kampus berikan kepada Kakak? Nah, melihat Kakak adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan, dan apakah ada tips untuk tetap bersemangat di ranah dunia pendidikan kesehatan? Boleh diulangi kembali mungkin? Baik, saya ulangi. Eh, Apa yang Kakak berikan selama ini untuk kampus dan benefit apa yang kampus berikan kepada Kakak? Nah, melihat Kakak adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan, dan apakah ada tips untuk tetap bersemangat di ranah dunia pendidikan kesehatan? Benefit dari saya ikut organisasi, bukan ya? Ya, Ya. Benefit saya, menurut saya untuk ikut organisasi sampai saat ini memang dari segi finansial, tapi dalam segi pengalaman itu adalah yang paling utama, yang sangat penting, itu adalah benefit yang paling utama bagi saya. Ini seperti itu. Dan untuk tips untuk tetap bersemangat di ranah pendidikan kesehatan itu apa Kak? Tips untuk lebih bersemangat kita, misalkan kita apa namanya, bisa sharing-sharing ke teman-teman, kemudian juga kalau ada masyarakat yang membutuhkan kita, ya kita bantu. Kita tidak menjual apa namanya, tindakan kita gitu ya, keilmuan kita kalau saat ini. Tapi saat ini kita harus dipercaya terlebih dahulu kepada masyarakat. Maka jika kita sudah dipercaya kepada masyarakat, akan kembali kepada diri kita untuk lebih bersemangat untuk belajar. Jika tidak bersemangat, mungkin kita akan malu kepada masyarakat kalau tidak ada keilmuan yang kurang. Mungkin kalau pang 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 infuskeun lah, tapi kita gak bisa untuk infus. Kita juga akan malu kalau kita gak infus. Masa perawat gak bisa infus, istilahnya kayak gitu mungkin ya. Jadi harus diasah kembali, harus belajar, sering belajar gitu. Banyak di YouTube yang tindakan-tindakan seperti itu. Saya juga selain dalam diajarkan oleh dosen di kampus, saya juga sering lihat YouTube, entah itu tentang pendidikan, khususnya keperawatan, ataupun juga keorganisasian seperti itu. Saya lihat di YouTube. Boleh teman-teman juga lihat di YouTube ya, pendidikan. Baik Kak, jadi selain belajar di kampus juga kita harus belajar secara otodidak juga ya Kak, bisa Betul. lewat YouTube gitu ya Ya, Kak. karena mungkin di kampus itu hanya berapa persen, tapi yang lebih untuk menyempurnakan keilmuannya, kita juga harus belajar mandiri, mungkin contohnya di YouTube seperti itu. Jadi Kak, tadi Kakak membahas tentang di masyarakat ya Kak. Jadi kuliah di keperawatan itu meskipun kita sedang kuliah juga, kita jadi bisa disebut agak dibutuhkan juga ya Kak di masyarakat gitu. Jadi Pengabdian masyarakat ya. Seperti itu. oh ya Kang, mengingat hari ini masih momen Sumpah Pemuda, boleh dong sedikit kasih, baik, mohon maaf, saya ulang ya Kak ya. Kak, pengalaman apa nih ya yang didapat dalam organisasi? Kakak kan sebagai pengurus IMAKEP ya Kak, atau Ikatan Mahasiswa Keperawatan, dan ketua HIMAKEP juga. Nah, tentu banyak pengalaman gitu. Boleh dong Kak sharing sedikit terkait pengalamannya gitu.
dari kesibukannya dan juga ada membantunya di perkuliahan Kakak juga. Mungkin mungkin kembali lagi ke pembahasan tadi, kita dalam organisasi itu dituntut untuk belajar. Kita gabung di organisasi bukan kita merasa bisa, kita bukan merasa bisa bahwa kita em, saya mi- saya merasa bisa public speaking nih. Kemudian kita inisiatif untuk gabung di organisasi. Tidak, saya juga awalnya sebelum gabung di organisasi itu belum bisa yang namanya public speaking. Nah, bahkan di rapat pun saya juga eh, jarang untuk ngomong, tapi sejak saya awal gabung di organisasi, saya bisa yang namanya sedikit public speaking. Kita sharing kembali public speaking dan juga alhamdulillah saya juga mungkin dipercaya sama kampus untuk bisa ikutan lomba public speaking tingkat Jabar Banten mungkin ya seperti itu. Bisa dipercaya, selain bisa dipercaya oleh masyarakat, kita juga bisa dipercaya oleh institusi seperti itu. Itu benefitnya mungkin. Baik, jadi salah satu keuntungan yang sangat dirasakan itu ya Kak, kuliah di bukan, mengikuti organisasi-organisasi itu jadi salah satunya Kakak makin terasa di public speaking-nya gitu ya Kak? Ya, yang paling terasa bagi saya sejak ikut organisasi adalah dalam segi public speaking dan juga dalam segi sosialisasi juga sangat terasa bagi saya. Seperti itu mungkin ya. Karena mungkin di organisasi juga kita akan diajarkan tidak tidak kita belajar sendiri tapi juga kita akan diajarkan sama pengalaman dan juga sama kakak-kakaknya kita akan belajar tentang apa sih yang nggak bisa gitu. Public speaking kita ajarkan. Juga boleh dilihat teman-teman semuanya kita ada seperti pelatihan public speaking mungkin ya yang kemarin gitu seperti itu ya. Baik Kak, tadi Kakak menyinggung tentang bersosialisasi ya Kak ya. Jadi apakah dulu gitu Kak, apakah ada perubahan gitu Kak dari dulu Kakak gimana gitu sekarang kan dengan sekarang gitu Kak? Sangat berubah mungkin. Dulu bisa dibilang saya itu introvert, gak senang berbaur dengan orang lain. Tetapi sejak saat bergabung di awal dengan organisasi, saya juga bisa, alhamdulillah saat ini saya bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa berkomunikasi tentunya seperti itu. Jadi jangan takut untuk bergabung di organisasi. Tidak ada tidak ada kata yang namanya senioritas. Kita semua sama-sama belajar di organisasi tentang apapun, tentang kepemimpinan ataupun juga dalam segi public speakingnya. Kita akan belajar sama-sama ya. Nanti juga akan berpengalaman lah ya seperti itu. Jadi Kak, organisasi itu sangat bermanfaat sekali ya Kak ya? Sangat bermanfaat. Apalagi kita kan perawat itu terjunnya itu adalah ke masyarakat. Jadi kalau ke masyarakat tentunya harus bisa komunikasi gitu ya. Apalagi komunikasi itu perawat itu ada yang namanya sering apa namanya? Promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu yang ditekankannya adalah dalam segi komunikasinya. Apakah dalam penyampaian materinya itu dapat tersampaikan atau tidak? Tentunya harus membutuhkan teknik-teknik. Nah, itu adalah dengan public speaking seperti itu. Oh iya Kang, mengingat hari ini masih momen Sumpah Pemuda nih ya Kang. Boleh dong sedikit kasih wejangan atau beri motivasi buat anak-anak muda, tidak hanya anak kesehatan tetapi lebih ke umum gitu Kak. Nah, mengingat Kakang sebagai pemuda sekaligus generasi penerus. Mungkin sedikit
pesan mungkin ya. Kita harus bermanfaat kepada masyarakat. Selain kita mempunyai manfaat pada diri sendiri, kita juga harus bermanfaat kepada masyarakat karena eh, akan kembali lagi akan ada yang namanya feedback. Jika kita baik kepada orang lain, maka akan balik pula ada balikan dari sisi positif kepada pribadinya. Jadi jangan istilahnya capek lah untuk berbuat kebaikan. Gak ada yang namanya berbuat kebaikan itu tidak akan ada yang namanya hasil yang negatif seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai penerimaan mahasiswa baru. Nah, tahun akademik 2022-2023. Untuk Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya mempunyai dua fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kesehatan. Dengan program studi Diploma 3 Kebidanan, program studi S1 Keperawatan, dan program Profesi Nurse. Baik, untuk Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya mempunyai beberapa beasiswa unggulan. Yang pertama, beasiswa tahfidz, kemudian beasiswa peningkatan prestasi akademik, dan juga beasiswa yayasan. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, silahkan kepada rekan-rekan yang berminat untuk bergabung di Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, silakan untuk mengunjungi website yang ada di laman Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, ataupun rekan-rekan bisa untuk mengunjungi ke kampus kami yaitu di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 142. Tuh. Baik Kak, nih kembali lagi ya Kak ke dalam organisasi gitu ya Kak. Nah, jadi program kerja di Himpunan Mahasiswa Keperawatan ke depan itu gimana sih Kak? Kan bentar lagi Desnatalis gitu Kak. Ya, untuk disnatalis maka mungkin kita masih membicarakan untuk kegiatan apa sih yang nantinya untuk biar bisa menjadi wah seperti untuk disnatalis. Jadi kita masih merahasiakan terlebih dahulu untuk kegiatan dari disnatalis maka seperti itu. Dirahasiakan ya Kak Masih biar nanti pada. mungkin boleh cek-cek kembali dari Instagramnya Kru Himakap UBK. Nanti banyak banget informasi menarik, baik itu dalam seputar edukasi kesehatan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang akan ataupun juga yang telah kami berikan atau yang telah kami lakukan selama kegiatan seperti itu. Boleh dicek kembali ya di Instagram dari Kru Himakap _UBK. Jangan lupa di follow ya Kak ya. Harus itu harus. Baik, jadi untuk Desnatalis ini masih dirahasiakan ya Kak, masih jadi membuat orang-orang pada penasaran gitu ya Kak. Betul. Harus surprise ya biar surprise tidak hanya ini juga ulang tahun jadi harus ada surprise-nya ya. Baik Kak. Kemarin kan ada kegiatan himpunan mahasiswa nih ke panti penampungan ODGJ ya Kak. Oh, panti penampungan. Nah, itu merupakan salah satu proker himpunan mahasiswa keperawatan juga gitu. Betul. Kemarin telah dilaksanakan kunjungan mungkin program kerja dari himpunan mahasiswa keperawatan, yaitu adalah kunjungan ke Yayasan Mentari Hati Tasikmalaya. Jadi Yayasan Mentari Hati ini adalah yayasan panti sosial atau penampungan dari ODGJ terlantar di jalan yang dibawa oleh
salah satu pemilik dari yayasan. Kemudian juga banyak banget manfaat dari kunjungan ke yayasan panti sosial ODGJ tersebut. Salah satunya adalah untuk supaya masyarakat ataupun juga mahasiswa sadar jika kita berbuat yang tidak baik atau berbuat yang negatif kepada orang lain, maka akan menimbulkan kejadian ataupun juga seperti maintenance seperti itu. Baik, Kang. Nah, saat kemarin kunjungan kemarin gitu ya, Kang, apakah ada kesan-kesan gitu, Kak? Kesan, banyak banget kesannya. Awalnya saya juga takut sama ODGJ, tapi sejak saya kunjungan ke sana, alhamdulillah sudah bisa beradaptasi mungkin sama ODGJ ya. Bisa komunikasi juga, karena komunikasi sama ODGJ tentunya itu adalah obat atau terapi supaya ODGJ tersebut bisa bersosialisasi kembali, bisa komunikasi, bisa nyambung kalau komunikasi dengan orang lain ya. Baik, kami ucapkan selamat malam pada rekan-rekan semua yang sudah bergabung di live Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Baik, untuk promosi live IG berikutnya ya. Eh, Baik, untuk promosi Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya ini juga akan ada ya, Kang, setiap minggunya gitu. Jadi dengan narasumber dan moderator yang Ya, berbeda-beda gitu, Kang. Dan juga dengan tema yang berbeda-beda yang tentunya bikin kalian penasaran gitu. ya, Yang belum follow ya, juga, ayo segera follow gitu betul. Yang, di Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. yang tentunya akan menambah ilmu, keilmuan baru, pengalaman baru, mungkin sharing-sharing dari setiap narasumber yang nantinya ada di setiap live Instagram rutin dari Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Jadi jangan sampai ketinggalan dalam setiap session dari live Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Betul? Betul sekali, Kang. Ya. Nah, dan juga di live Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya juga bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan di Universitas Bakti Kencana itu jadi bisa langsung ditanyakan gitu Boleh. ke narasumber gitu. Jadi lewat chat kolom komentar gitu Iya, ya. boleh. Jadi kalau ditanyakan langsung saat live mungkin bisa langsung dijawab ya. Berbeda dengan DM mungkin akan lama dijawabnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk nonton di live session dari live setiap sessionnya dari Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Jadi jangan kelewatan ya. Tetap stay tune dan selalu hadir pada saat live Instagram Universitas Bakti Betul. Kencana Tasikmalaya. Dan nyalakan notifikasi dari Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, biar selalu dapat notifikasi dari setiap live ataupun juga postingan dari setiap Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Baik, Kang, tadi Kang mengenai kunjungan ke penampungan gitu ya, Kang. Ya, Berapa orang nih, Kak, yang kemarin ikut kunjungan ke sana gitu dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan? oke. Mungkin ada lumayan banyak banget dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan yang bergabung dalam kunjungan kemarin. Ada sekitar lebih dari 15 orang yang bergabung dalam ataupun juga yang ikut dalam kegiatan dari kunjungan dari ke Yayasan Penampungan ODGJ terlantar di Yayasan Mentari Hati Tasikmalaya. Mungkin saya juga mau bertanya nih kepada moderator kita nih, Sylvia.
Oke, Baik, Kang. apa aja sih hal yang menarik ataupun juga hal yang positif selama eh, Sylvia bisa Sylvia kemarin kunjungan ke panti sosial ODGJ tersebut? Baik, terima kasih Kang atas pertanyaannya. Baik, eh, waktu kesan-kesan yang Ya, berhubung juga Sylvia ini moderator kita kali ini gitu ya adalah salah satu kepengurusan dari himpunan mahasiswa keperawatan gitu ya. Jadi boleh dijelaskan dong sisi positifnya ataupun juga perbedaan ketika kemarin ikut ataupun juga ikut kunjungan ke Yayasan Panti Sosial ODGJ seperti itu. baik untuk sisi positif ya Kang ya. Nah, sisi positif saat kunjungan ke penampungan ODGJ gitu ya Kang. Nah, jadi kita dapat lebih bersyukur gitu ya Kang. Jadi masih diberikan akal yang sehat gitu. Betul. Jadi bisa lebih dan juga kemarin bisa lebih mengenal gitu Kang. Gimana sih kehidupan ODGJ itu selama di penampungan dan bagaimana sih perilaku mereka Ya. dan juga kita kemarin dapat mengetahui gitu Kang bagaimana perjalanan ODGJ sehingga bisa berkomunikasi dengan baik gitu dengan kita gitu. Iya. Nah, dan juga kemarin membuat hati tersentuh gitu ya Kang. Jadi gimana gitu. Nah, jadi dari awal mereka dipisahkan tempat tidurnya karena Iya. mereka masih belum bisa dikendalikan emosinya sampai ke ODGJ yang bisa diajak sosialisasi. Nah, ya gitu Kang, seperti itu. Jadi kita juga kemarin bisa berkomunikasi lah gimana gitu caranya. Kemarin juga bisa menerapkan gitu dalam ilmu keperawatan gitu ya Kang ya. Jadi gimana cara untuk berkomunikasi yang baik gitu dengan itu dan bisa menyesuaikan gitu ya Kang. Iya, Seperti itu mungkin. betul. Jadi teman-teman itu mungkin adalah salah satu contoh jika kita gabung dalam organisasi. Banyak banget pengalaman, banyak banget keilmuan yang bisa teman-teman dapatkan dalam organisasi. Selain dalam pengetahuan dalam segi akademik, teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman dari non akademiknya. Salah satunya dalam organisasi. Jadi jangan sampai eh, gak mau ikut organisasi, capek, takut gak bisa konsentrasi pada perkuliahan. Jadi jangan pikirnya yang seperti itu. Jadi ambil positif. Dan juga ketika mengikuti organisasi itu jadi seru gitu ya Kak. Jadi menambah warna-warna dalam hidup gitu ya Kang. Aduh. Mungkin untuk Teh Sylvia sendiri gitu ya. Sebelum apa sih perbedaan sebelum Sylvia sebelum ikut organisasi sampai sekarang Sylvia ikut organisasi, apa sih perbedaannya? Boleh sharing-sharing sama teman-teman sendiri dong. Baik, untuk perbedaannya sendiri ya Kang ya. Nah, jadi dulu sebelum masuk ke himpunan mahasiswa keperawatannya, sebelum ikut ke organisasian gitu ya Kang. Jadi belum bisa berbicara di depan umum gitu ya Kang, karena sekarang juga ini baru pertama kali, bukan kedua kalinya gitu ya Kang. Jadi ketika masuk ke organisasi, jadi seperti yang Akang tadi bilang, jadi lebih mengasah ke dalam segi komunikasi dan juga dalam segi bersosialisasi gitu ya Kang. Mungkin kemarin juga Sylvia ini juga adalah salah satu MC atau Master of Ceremony dalam kegiatan webinar kesehatan nasional Hari Jantung Sedunia kemarin. Boleh dicek dong dalam Instagram ataupun juga YouTube-nya. Sudah ada siaran ulang yang telah kami uploadkan dalam atau yang telah kami tayangkan dalam YouTube dari Himakep UBK dalam Himakep UBK Tasikmalaya. Boleh jika teman-teman ketinggalan ataupun juga pengen nyaksiin juga gitu ya, atau ada yang ketinggalan ilmu, bisa menyaksikan kembali atau tonton kembali di YouTube-nya Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe juga ya Kang ya. Oke, like, comment, and subscribe juga ya. Oke.
Baik Kang, terima kasih banyak ya Kang atas kesediaannya dalam acara talk show kali ini, dan terima kasih juga karena Kakak sudah meluangkan waktu di antara kesibukan Kakak yang sangat sibuk ini gitu ya Ya, Kang. boleh. Dan tidak terasa udah hampir habis waktunya ya Kang. Nah baik, sebelum ditutup nih ya Kang, barangkali ada pesan dari Akang yang akan disampaikan kepada rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang di kuliah keperawatan, ataupun untuk adik-adik yang akan masuk ke dunia keperawatan gitu ya Kang. Oke, pesan mungkin jika teman-teman harus jika teman-teman pengen masuk dalam keperawatan atau fakultas keperawatan, teman-teman harus dalam sesuai hati teman-teman. Tidak ada unsur suruhan dari orang tua, teman, atau yang dekatnya perawat, udah masuk di perawat, pengen juga karena biar bisa lanjut pertemanannya mungkin ya seperti itu. Tapi nanti juga akan ada teman baru yang mungkin bisa lebih positif untuk dalam pribadi. Baik Kak, jadi segala sesuatu harus dimulai dari hati dengan ikhlas gitu ya Kang. Jangan ada unsur suruhan seperti itu. Jadi jika ada unsur suruhan ataupun juga unsur keterpaksaan, maka nantinya gak ada semangat dalam hidupnya seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya rekan-rekan semuanya, pesan-pesan dari Akang Denny gitu ya Kang. Nah, baik, sebelumnya saya akan menginformasikan kembali terkait dengan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Untuk Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya mempunyai 2 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kesehatan, dengan program studi Diploma 3 Kebidanan dan program studi S1 Keperawatan, juga program Profesi Nurse. Untuk UBK Tasikmalaya mempunyai beberapa beasiswa unggulan. Yang pertama beasiswa tahfiz, kemudian beasiswa peningkatan prestasi akademik, dan juga beasiswa yayasan. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu? Nah, kepada rekan-rekan juga yang berminat untuk bergabung di Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya ini, silakan untuk mengunjungi website yang ada di laman Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, ataupun rekan-rekan bisa langsung untuk berkunjung ke kampus kita, yaitu untuk tempat administrasi. Biasanya kita di kampus 2 ya Kang ya. Nah, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 142. Baik, mungkin sekian untuk talkshow kali ini. Mungkin sekian ya untuk talkshow kali ini. Jangan lupa untuk minggu depan untuk rekan-rekan untuk bergabung kembali di acara live Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, karena setiap minggu kita akan mengadakan live Instagram yang tentunya membahas tentang materi-materi yang menarik tentunya dalam pembahasan dalam seputar pendidikan ataupun juga dalam seputar keorganisasian dengan narasumber yang berbeda. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi dari Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, supaya setiap minggunya dapat notifikasi ya Kang ya. Jadi jangan ketinggalan, jangan sampai ketinggalan, karena banyak banget keilmuan yang bisa kalian dapatkan untuk tiap session Instagram, live session Instagramnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, nyalakan notifikasi dari Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Baik, mungkin sekian ya Kak untuk talkshow kali ini. Mohon maaf dari saya selaku moderator pada kegiatan talkshow kali ini apabila ada kesalahan ucapan dan perilaku. Sampai bertemu pada talkshow berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di live Instagram Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua rekan-rekan.
Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ke DM Instagram saya mungkin ya, ataupun juga Instagram dari UBK atau Himaka, nanti akan langsung. Baik Kang, mungkin di rekan-rekan yang ada di live Instagram ini belum tahu nih Kang, akun Instagramnya Kang Denny gitu. Jadi supaya bisa diberitahukan kepada rekan-rekan semua supaya nanti kalau ada yang mau nge-DM gitu jadi bisa gampang gitu yang boleh. Boleh, mungkin silahkan untuk melihat Instagram saya di dncndra_. Boleh nanti jika ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa di follow ya.